atau MI, SMP atau MTS, dan MA atau SMA. Nomenklatur SKI tidak ada pada satuan pendidikan sekolah, tetapi dia ada di madrasah. Akan tetapi konten PAI tentu akan temukan atau ada pada kurikulum PAI di sekolah pada setiap tingkat pendidikan dasar dan menengah, itu sebutan tingkat, atau satuan SD, SMP, dan SMA. Bapak Ibu semuanya, kita di dalam pembelajaran ini, guru-guru ataupun dosen sekalipun sering memacu dinamika eh, pembelajaran itu sendiri karena perubahan-perubahan kurikulum, baik kurikulum itu karena secara periodik memang mesti diperbaharui, dan itu menjadi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum yang stagnan, yang statis, itu dia tidak siap untuk hadir di tengah masyarakat. Uh, di dalam sejarah perjalanan pendidikan Indonesia, sudah mengalami 10 kali perubahan kurikulum, mulai dari awal kemerdekaan sampai saat ini yang kita berhadapan dengan kurikulum merdeka dan pendekatannya ada deep learning yang terakhir. Dari seluruh perubahan itu sudah lebih kurang 10 kali perubahan kurikulum itu sendiri. Uh, Kadang-kadang perubahan kurikulum itu mendatangkan perasaan lain bagi guru dan juga dosen, eh, karena ada kerepotan Apa tersendiri, lagi kuliah bilang? Apa Bu? karena kurang cepat move on, ya. Nah, kalau kurang cepat move on kan bermasalah kadang-kadang gurunya. Kalau Alimun tentu cepat move on karena sudah menikah, iya kan? Begitu. Jadi Pak. eh, perubahan kurikulum itu menimbulkan eh, dinamika tersendiri dalam hal ya perasaan-perasaan guru. Tetapi bagaimanapun, perubahan kurikulum itu adalah sebuah keniscayaan, ya, sebuah keharusan mutlak, niscaya kurikulum itu berubah. Dalam perubahan kurikulum itu, karena dia diterapkan dalam bentuk instruksional, kurikulum itu merupakan dia lesson plan atau experience belajar, pengalaman belajar secara keseluruhan bagi peserta didik. Lalu bagaimana pengalaman itu diperoleh pada setiap jenjang pendidikan? Maka pekerjaannya ada pada pembelajaran. Nah, pembelajaran itu dahulu pengajaran namanya. Sekarang kita pembelajaran. Ya, sebenarnya ini mempunyai makna, walaupun secara konotatif bisa diurai pada kata ajar, tetapi bukan dari kata ajar. Kalau dari kata ajar, maka pengajaran namanya. Tapi kalau dia dimulai dari kata belajar, maka dia mempunyai makna-makna yang bisa kita pandang sebagai kerja kolektif, kerja filosofis, kerja yang menuntut seluruh elemen dalam proses pendidikan dan pengajaran terlibat. Nah, sekarang kita ambil dari kata ajar, maka dia datang akan berakhir dari pengajaran. Sekarang pengajaran itu dahulu mulai dari guru ke murid. Itu disebut teacher center. Kalau dari murid, maka itu pembelajaran aktif yang kurikulumnya di tahun 84. Mungkin Alimun belum lahir. Ya kan? Ya, pembelajaran aktif, maka itu disebut child center atau student center. Student Tapi center. di ketika
kata teaching itu dikembangkan lagi dalam bentuk yang interaktif, maka dunia pendidikan memakai kata instructional. Kata instruksional dipakai untuk menjembatani dua filosofi, dua sumber belajar, student dan teacher. Maka belajar, cari subjeknya. Belajar, subjeknya adalah siswa. Ketika dia diberi kata P itu adalah perlakuan terhadap orang yang belajar, maka disebut pembelajaran. Ya, melibatkan guru, maka ada dua yang terlibat sebagai subjek. Seakan-akan pembelajaran itu tidak punya objek. Kalau dia punya objek, melekat pada subjek. Pembelajaran. Maka definisi pembelajaran di dalam seluruh undang-undang, tapi definisinya lihat nanti di undang-undang, bahwa itu adalah interaksi edukasi antara guru dan murid serta sumber belajar. Ya, jadi pembelajaran punya definisi khusus di dalam undang-undang kita. Jadi kata belajar siswanya aktif sebagai subjek, pembelajaran dia diperlakukan siswa dan lingkungan itu oleh guru atau dosen, maka ada dua yang aktif, belajar, pembelajaran. Nah, ya, jadi pembelajaran punya makna yang mendalam. Tapi dari kata ajar saja kurang. Masih dengan makna belajar, mengajar. Guru belajar, siswa belajar, guru mengajar. Maka prosesnya disebut pengajaran. Ya kan? Pengajaran. Nah, ini. Kenapa dia ajar? Halimun, ajar. Nah, ini kan Halimun ini kan belajar kepada Bapak. Belajar. Karena Bapak banyak ajaran. Ajaran Bapak sudah banyak. Ya kan? Karena sudah Berarti banyak, Bapak berikan ajaran itu kepada Alimun dan kawan-kawan. Karena Alimun dan kawan-kawan masih kurang. kurang ajar. Ya gitu. Pas. Iya kan? Kurang ajaran, kurang ajar. Walaupun kata kurang ajar kan kurang apa namanya tuh kurang lazim ya. Ya kan? Kurang ajar itu maknanya lebih negatif. Ya kan? Tapi dia kurang ajaran, masih kurang ajarannya. Ya kan? Bapak karena sudah banyak ajaran ya dikasihlah ajaran itu kepada student, kepada mahasiswa, kepada itu. Tapi jangan disebut ya, wahai orang-orang yang kurang ajar. Jangan begitu pula. Ya, sudah. Dari kata itu kita bisa memaknai makna kata pembelajaran. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, pembelajaran SKI ini kita ingin mereview saja bagaimana pembelajaran hari ini. Bahwa pembelajaran hari ini dari guru ke murid, murid ke guru, sumber belajar, maka muncul prinsip-prinsip utama pembelajaran. Pembelajaran yang berkesadaran, pembelajaran bermakna, pembelajaran yang menggembirakan. Nah, kalimat itu muncul istilah baru bagi dunia pendidikan kita, mindful, meaningful, joyful. Oke. Lalu, ketika perubahan itu datang ke dunia pendidikan kita, guru kaget. Seakan-akan, ini makhluk dari angkasa mana ini? Ini bagaimana ini? Kerepotan guru memahami kata itu. Tapi tahu tidak bahwa kata itu sebenarnya bukan kata baru dalam dunia pendidikan. Di tahun 60-an, 70-an, 80-an, kata-kata itu sudah ada. Ya kan? Sudah ada. Tapi tentu bagi kita sebagai guru, inilah yang harus kita kembangkan, kita dinamisasi, bagaimana pembelajaran ini berjalan dengan menarik. Oke, sekarang pembelajaran itu berkesadaran, mindful. Mindful itu lebih kepada kesadaran pikiran, kognitif, semuanya terlibat. Sehingga
murid mengetahui fakta. Murid bisa mendefinisikan fakta. Murid bisa menjelaskan konsep tertentu terhadap fakta itu. Kemudian selanjutnya, konsep itu diurai pada teori-teori tertentu. Terus itu disebut, selanjutnya adalah prosedur-prosedur. Jadi untuk menjelaskan konten itu setidaknya ada 4. Fakta terdefinisikan. Kemudian dia bisa dikonsepsikan di dalam pikiran. Tahu dia. Apa makna kupiah? Oh, jelas kupiah berbeda dengan kuali. Beda itu ya. Faktanya beda. Ya kan? Kupiah satu, kuali satu. Sekarang definisikan. Apa itu definisi kupiah? Apa itu definisi kuali? Ya kan? Ada. Sekarang konsep lagi. Kuali untuk memasak. Kupiah untuk menutup kepala. Ya kan? Sudah. Konsepnya sudah. Sekarang bikin teori-teorinya. Dari mana kupiah, dari apa, bahan apa kupiah dibuat. Ya kan? Dia dirajut, dia dijahit, dia dikembangkan. Ya kan? Selanjutnya, buat langkah-langkahnya. Itu kita sebut prosedur. Prosedur. Ini. Pembelajaran yang berkesadaran seperti itu. Dia sadar betul bahwa kupiah dan kuali dengan spesifikasi yang berbeda. Dia dijelaskan juga. Itu contoh. Kemudian, itu kan pembelajaran yang berkesadaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang apa lagi? Makna, Pak. Bermakna. Bermakna. Meaningful. Iya kan? Orang tua Bapak kan dulu apa? Oh, guru juga ya. Ada cerita-cerita guru lama. Kalau guru lama itu kan guru yang ya kadang-kadang tidak terbayangkan oleh kita, terbayangkan oleh dia. Jadi begini, dulu kan orang tua Bapak itu dari teman-temannya dipanggil guru. Guru, berapa nilai anak bagi ya di sekolah? Nilai itu kalau dia sudah mengangguk-ngangguk belajar, itu dia sudah mengerti itu. Ya kan? Tapi mengangguk-ngangguk di Zoom ini belum tentu juga nih, mana tahu ini animasi kan yang mengangguk-ngangguk. Ah, ya kan? Kalau dia sudah mengangguk-ngangguk belajar itu dia sudah gitu. Sudah mengerti itu. Bahkan kata orang tua Bapak dulu, ketika dihidupkan musik, goyang-goyang kakinya. Ruang itu tersambung itu, telinganya tersambung ke otak, otaknya tersambung ke gerak kaki. Orang anak-anak seperti itu jangan dikasih nilai angka merah. Dulu kan angka merah rapor ya kan? Mesti diangkat itu. Coba coba kita maknai bagaimana sensitivitas guru di zaman dahulu. Halus sekali, ya kan? Coba perhatikan. Guru kita terlambat masuk lalu dipelototi oleh guru dengan sudut mata. Wah, itu rasa putus jantung itu. Iya kan? Rasa malu iya. Kalau sekarang mana anak-anak Gen Z seperti itu? Terlambat datang. Belum lagi Pak. Belum lagi Pak. Macet. Semuanya disebut oleh anak-anak sekarang. Iya kan? Jadi ada ketergangguan terhadap transformasi nilai. Oke, kita lanjut saja yang ketiga. Ketiga apa lagi? Joy? Joyful. Joyful learning. Pembelajaran itu menyenangkan. Jadilah guru yang menyenangkan sehingga dia dirindukan kedatangannya. Jangan Fitri, Wulandari, nanti kita mengajar, tibole bu, goyang. Itu tanda isyarat tidak baik itu. Tibole bilo lah ke ibu kok kesaki, goyang. Iya kan? Tidak senang murid kita datang. Kalau sudah begitu, itu sudah musibah datang. Ya, maka jadilah guru yang dirindukan. Ya, Buddha Siddha. Jangan guru yang dibenci, guru yang dinanti-nanti. Ya kan? Artinya pembelajarannya dinanti-nanti. Tapi bagaimana pembelajaran yang menyenangkan? Tentu menyentuh seluruh aspek. Ya kan? Seluruh ranah. Kognitifnya, afektifnya, dan psikomotor. Oke. Sekarang dari problem inilah ada kurikulum kita. Kurikulum pengembangan SKI. Yang sebelumnya
SKI ini kan sepertinya sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam. Kalimat ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Daniel. Oke, paham ya? Mana Pak Daniel? Masih ada? Pak Daniel memang beliau mobile mungkin. Beliau sedang di Jakarta sekarang. Enaknya juga kuliah ya, satu di Jakarta, satu di Pasaman, satu di Padang. Kan enak sekali kuliahnya itu. Tidak ada pernah tercipta kuliah seperti ini di zaman Nabi Adam ini. Ya kan? Nih. Oke. Eh, jadi ada materi kita namanya pengembangan pembelajaran SKI. Nah, kalau dia sudah SKI, maka itu bisa dimaknai dari kata sejarah itu sendiri. Sejarah, sejarah dari kata sejarah, sajaratun. Iya kan? Sajaratun, Alimun masih hafal ayatnya? Sajaratun toyibah. Kasajaratin thayyibatin Thayyibatun. asluha sabitun wa Coba baca Bu Rasida. Nah, itu dari kata sejarah itu. matalu kalimatin khabithatin kasajaratin thayyibatin asluha tabitun wa far'uha fis sama. Ya kan? Pohon yang baik, akarnya menghunjam hanya ke langit, iya kan? Iya, Sementara pohon yang buruk, akarnya terjungkang, iya kan? iya. Terjungkang itu tekongkang dalam bahasa kita itu, iya kan? Iya kan? Oh, terserabut, terserabut. Jadi pembelajaran sejarah itu seperti itu. Maka jangan sampai kita itu membuat sejarah yang buruk di dalam hidup kita. Buatlah sejarah yang baik, make history, iya kan? Membuat sejarah yang baik. Tapi di dalam ilmu sejarah ini sebenarnya banyak dalam ilmu sejarah itu dinamikanya, iya kan? Eh, tapi awalnya ini nanti sebenarnya mana Pak Daniel tadi? Harusnya Pak Daniel yang menerangkan ini nanti. Tapi kita tunggu aja lah nanti ya. Ya, saya selalu ngikuti, cuman ini saya nggak bagus, apa Oh cahayanya iya, nggak bagus. Jadi saya ikuti terus. oh iya. Ya, nanti Pak Daniel lagi yang menyampaikan materi tentang sejarah ini. Disilakan Pak Daniel untuk memberikan pengantar di mana kesalahan-kesalahan selama ini memahami sejarah itu sendiri. Sehingga pemahaman guru-guru kita ini menjadi lebih lurus, tidak dibengkokkan. Karena sejarah kadang-kadang ada pemilik sejarah itu penguasa. Siapa yang berkuasa, dialah yang memiliki sejarah. Sehingga pakar-pakar sejarah dilupakan menjadi referensi. Guru salah kaprah pula. Mengambil sejarah yang tidak benar. Diajarkan pula. Jadilah sejarah itu menjadi regeneratif. Turun-temurun kesalahan itu. Iya kan? Maka lebih tepatlah kiranya pada bagian konten kita minta kepada Pak Daniel, Dr. Daniel menjelaskan. Pada bagian-bagian akhir nanti baru kita bikin rancangan pembelajaran yang setelah kita pelajari. Nanti kita proyekkan aja semuanya. Iya kan? Disilakan Pak Daniel. Baik. Dengan waktu yang seluas-luasnya. Terima Baik. kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita masih bisa hadir. Tapi saya mohon maaf nih, saya sedang ada di Jakarta ini. Ada keluarga yang sakit. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Zalnur dan kami juga sudah membuat komitmen dengan Pak Zalnur. Nanti saya bicara tentang isi dan Pak Zalnur bicara tentang model pembelajarannya bagaimana. Nah, kemudian saya juga sudah mendapat contoh silabus dari pelajaran SPI dari Aliyah atau SMA tuh ya, ada 3 buah itu saya tidak ingat. Tapi setelah saya lihat isinya ya oke lah, artinya saya akan mengikut apa nanti yang disampaikan oleh Pak Zalnur atau yang dibuat oleh Pak Zalnur. Cuman ini perlu saya beritahu bahwa nanti mungkin kuliah kita tuh ada 2 ada satu untuk konsumsi mahasiswanya dan satu yang bisa disampaikan ke
ke siswa. Ya, karena memang seperti Pak Janul sampaikan tadi, banyak hal-hal yang istilah sejarah itu yang harus kita luruskan. Contohnya gini, kita sering terjebak dengan istilah-istilah, misalnya sebelum ada Islam, Arab itu zaman jahiliyah, ya. Ya, pernah itu nggak dengar nggak? Apa atau Anda sudah masih memakai istilah jahiliyah? Oh, masih Pak, sesekali masih pakai jahiliyah Pak. Kalau saya sarankan ya, kita hilangkan itu istilah jahiliyah itu. Jadi apa Pak? Oke deh, sekarang sebelumnya ingin saya tanya dulu ya. Jahiliyah itu apa? Bagaimana? Jahiliyah itu bodoh dalam soal agama Pak. Bodoh dalam soal agama. Sebentar ya, ini anak sakit nih. Anak nangis, sebentar. Kita mau anaknya dulu. Oke. Apa jahiliyah itu apa istilah jahiliyah? Jahiliyah itu bodoh dalam soal agama Pak. Bodoh soal agama. Terus yang lain gimana? Kurang berakhlak. Attitude 0 Pak. Attitude 0. Ya, jadi kan kalau jahiliyah ada bodoh dalam hal agama, attitude 0, kurang berakhlak dan sebagainya, itu kan cara kita memahami jahiliyah. Tapi kan akar jahiliyah itu kan bagi saya itu kan sangat mengerikan gitu. Kan jahil itu kan bodoh kan? Iya ya. Iya Pak, Abu Jahal Pak. Ya, kalau jahil itu kan artinya apa tuh jahil bahasa Arab? Bodoh dalam persoalan agama Pak. Ya, artinya begini. Kalau Anda katakan persoalan agama itu kan tafsiran kita. Tapi kan kata dasarnya itu kan bodoh. Ya kan? Nah, selama ini turun menurun itu. Sejak saya kecil saya belajar di TPA, saya belajar di surau itu selalu guru-guru kita tuh menyebut bodoh, zaman jahiliyah. Ya, zaman kebodohan. Dan itu sebenarnya merugikan dan membahayakan istilah itu. Ya. Pak Daniel, Pak Dokter, kalau saya bodohnya dalam peradaban, Pak, bukan ilmunya. Ya, itu kan jadi dalam peradaban itu, ya, Anda katakan peradaban, itu kan ini, cara kita menafsirkan itu, ya, untuk supaya jangan terlalu berlebihan lah kedengaran. Tapi akar kata jahil itu kan memang bodoh. Iya, juhala. Iya kan, mau nggak mau. Jadi artinya Nabi Muhammad itu lahir pada zaman jahiliyah. Pada saat orang-orang Arab itu bodoh. Ya. Ya. Zaman kebodohan, kemudian kita kita ikut sampaikan. Tapi sebenarnya itu kan sangat membahayakan. Kenapa? Karena turun-menurun kita sampaikan anak kita, kan kesannya nanti, Nabi Muhammad itu memang bodoh, yang betul bodoh lah, sudah bodoh. Betul-betul bodoh. Kenapa? Nabi Muhammad aja tidak bisa baca, yang bodoh. Jadi anak-anak kecil itu nanti dia akan sampaikan ke teman-temannya lagi, dan dia punya pemahaman itu. Kalau kebetulan dia mendalami pelajaran sejarah, kalau tidak bagaimana? Jadi kira-kira hal yang seperti itulah yang dimaksud tuh yang harus kita lurus-luruskan gitu, ya. Kemudian juga ada istilah ketika Muhammad kecil sedang bermain dengan teman-temannya, lalu datanglah 2 orang malaikat. Begitu enggak? Ya Pak, ya waktu dibelah dada itu ya Pak ya? Ya, lalu dibelah dadanya. Pertanyaan kita, dulu ya kalau anak kecil kan nggak mau berpikir jauh dia. Nabi Muhammad dibelah dadanya. Sekarang kita berpikir dibelah dadanya. Kabar ini sampai kepada kita, ya. Jadi Nabi Muhammad kecil itu sedang bermain dengan teman-temannya. Kita tidak tahu berapa usianya itu ya. Lalu datanglah 2 orang malaikat. Pertanyaan yang pertama, dari mana anak kecil tahu kalau itu malaikat? Lalu dikatakan dibelah dadanya. Dibelahnya itu pakai apa? Kalau dibelah dalam artian materi fisik, itu kan berarti kan akan banyak itu debu-debu. Arab itu kan banyak debu masuk ke dalam tubuh Muhammad kecil itu. Kan malah berbahaya itu. Ya kan? Nah, kalau dalam sejarah, kalau kabarnya itu dari anak kecil, perlu ini lagi. Ya. Tapi itu perlu perlu dikaji lebih jauh lagi. Dan kita, nah itu salah satunya lah. Dan
Dan banyak lagi hal-hal lain nanti bisa kita temukan. Belum lagi di sejarah Indonesia, ya, sejarah Islam Indonesia. Di sejarah Islam Indonesia misalnya cerita apa namanya tuh? Apa istilahnya? Cerita Wali Tangkuban Songo. Perahu, Pak. Malin Kundang, Pak. Malin Kundang. Oh enggak, itu bukan, itu legenda. Misalnya Wali Songo misalnya, ya, siapa namanya, Sunan Kalijaga bertapa di tepi sungai. Namanya tepi sungai, tentu banyak air, bertapa seharian. Loh, masa wali tapi tidak sholat? Bagaimana dia mau sholat? Banyaklah hal-hal lain yang harus kita luruskan. Makanya saya sampaikan ke Anda semua bahwa kita modelnya dua. Ada yang untuk konsumsi dosennya saja, gurunya saja, dan ada juga yang bisa disampaikan ke murid-murid. Yang dari murid-murid itu kayaknya kita harus pelan-pelan meluruskan itu. Ya, itu misalnya itu nanti kita ketemukan itu. Tapi sebelum kita lebih jauh, saya ingin tanyakan juga nih. Karena mata kuliah itu kan sejarah peradaban Islam ya. Di apa namanya di apa istilahnya itu di lokal itu namanya sejarah peradaban Islam atau sejarah kebudayaan Islam? Sejarah kebudayaan. Kalau di SD sejarah kebudayaan Islam dulu, Pak. Kalau di Sanawiyah? Sama, Pak, sejarah Sama, kebudayaan Pak. Islam. Aliyah SMP juga ya? peradaban, Pak. Oke, kan Peradaban ya. beda-beda ya. Nah, sekarang Anda harus dudukan juga kebudayaan dengan peradaban beda nggak? Atau bagaimana memahami kebudayaan? Pak, beda Pak. Kebudayaan apa? Kalau Siapa bisa? Tarikhul Islami apa bedanya, Pak? Tarikhul Islami kan ada kalau di pondok Tarikhul Islam bukan sejarah kebudayaan. Ya, tarikh itu kan bahasa Arabnya. Iya, maksudnya Kalau sejarah dalam bahasa Arabnya itu, kalau bahasa akar katanya itu kan syajarotun, pohon, diambil dari pohon kan. Tapi kan ada tarikh. Belajar sejarah Nabi tidak bilang tarikh Nabi, tapi sirah nabawiyah. Nah, itu beda-beda lagi. Tapi kalau belajar sejarah secara umum, tarikhul Islam, ya kan, sejarah Islam, ya, macam-macam lah. Jadi dalam teks kita ini kebudayaan, bagaimana Anda memahami kebudayaan? Oh iya, Pak. Kalau sejarah peradaban berarti membahas tentang sistem norma-norma atau Bukan, sebentar. Maksud saya bagaimana Anda memahami kebudayaan? What is the mean of kebudayaan culture? Apa itu kebudayaan? kebudayaan itu tradisi, Pak. Tradisi itu bukannya budaya. Tradisi ya. Iya, budaya sama kebudayaan sama nggak? Sudah pakai imbuhan itu Pak Jamal. Kebudayaan dengan budaya. Kebudayaan apa? Kalau budaya apa? Budaya dulu lah. Budaya itu apa? Budaya tradisi yang ada di suatu daerah atau suatu kaum. Hasil karya, pikir, karsa dan apa tuh Pak? Ya, budaya itu ya, kalau budaya itu kan namanya sudah membudaya, sudah kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun baik sengaja maupun tidak sengaja. Sholat itu kan ibadah, ya kan? Tapi sholat itu jadi budaya bagi sebagian kita karena dia terbiasa sholat dari kecil sampai usia sekarang ini ya sholat dia. Tapi itu budaya. Ada yang mendudukan sholat itu sebagai budaya bukan sebagai ibadah. Misalnya di dalam agama kan ada sholat itu mencegah keji dan munkar, ya kan? Tapi Pak Haji, Menteri Agama, macam-macam lah, ya, kemungkaran banyak. Artinya itu sholatnya bagaimana? Itu yang saya maksud dengan orang, ada sebagian orang yang lalai, akhirnya ibadah itu menjadi budaya. Harusnya kan orang puasa itu begini, ya, selepas puasa menjadi la'alakum tatakun, orang yang bertakwa. Kita sudah sekian tahun lu puasa, sekarang umur udah 40, 50, dan sekian. Artinya kalau 40 kita mungkin puasa umur 10 tahun, berarti udah 30 tahun puasa. Tapi kok nggak menjadi la'alakum tatakunnya, kok nggak terwujud? Nah, kayak gitu nggak? Terpikir kan? Gitu. Apa? Oh, karena sudah budaya setiap Ramadan kita puasa, keluarga kita berpuasa, berarti itu cuma sekedar budaya bagi kita, kebiasaan. Ya. Paham itu ya? Nah, jadi itu kita dudukan dulu budaya itu. Ya, kalau budaya itu kebiasaan. Ya, misalnya budaya, kalau budaya ya kalau orang Minang budaya alam Minangkabau, Pak. Budaya alam Minangkabau. Ya, gimana budaya Minangkabau?
Ya, kan ada tuh kita belajar budaya alam Minangkabau. Ya, ya bisa budaya Minangkabau, misalnya kan budaya Minangkabau, ya budaya Minangkabau apa misalnya? Oh, kalau dulu misalnya kan orang laki-laki itu menjadi tamu di rumahnya sendiri, ya karena umur sekian dia harus tinggal di surau. Nah, itu kan budaya Minangkabau. Nah, kalau anak perempuan punya tempat di rumah, anak laki-laki tidak punya tempat di rumah. Di rumah gadang itu khusus untuk anak perempuan. Nah, seorang orang tua, seorang ayah, dia menjadi tamu di rumah istrinya karena semua kekuasaan itu berada di tangan mamanya, macam-macam lah gitu. Matrilineal. Iya kan? Itu kan budaya. Nah, kemudian tapi kalau budaya itu kan kata apa? Kata kerja ya. Kalau kata kerja mendapat akhiran an dan awalan ke itu kan menjadi kata benda. Ya menjadilah dia kebudayaan. Kan gitu nggak? Ya apa itu ada tarian, nah, itu menjadi kebudayaan. Ya kan? Kan orang nggak tiap hari nari. Apakah siapa Fitri Wulandari ini apakah tiap hari menari kalau dia bisa menari? Kan nggak mungkin. Menari kan sekali-sekali. Ya nggak? Ya, Ya. Pak. Macam-macam harus bedakan budaya. Nah, biasanya juga budaya itu merujuk kepada persoalan-persoalan yang sifatnya urusan kata-kata kerja itu biasanya ya. Oke, paham nggak sampai sini? Itu yang kebudayaan itu biasanya seperti itu. Paham, Pak? Nah, kebudayaan seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan lah gitu. Nah, nanti ketika kebudayaan-kebudayaan tersebut berlanjut, lalu terjadi peningkatan. Masuklah nanti teknologi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, disitulah menjadi peradaban. Ya kan? Jadi peradaban. Contohnya gini, kebudayaan orang-orang Mesir kuno itu rendah atau tinggi? Dijamin sekarang ini. Seandainya gini, Anda yang hidup sekarang dibawa ke zaman Mesir kuno. Kita di sini sudah punya HP. Kemana-mana kita naik motor, naik mobil, naik pesawat. Zaman Mesir kuno mana ada itu? Ya, kita nganggap wah peradaban mereka rendah. Tetapi orang sekarang nggak ada yang bisa bikin bangunan seperti orang bangun piramida, ya, tanpa perlu ilmu ilmu arsitektur, mereka bisa bangun itu, begitu kan? Jadi makanya ketika peradaban itu orang semakin tinggi maka orang sudah nggak tahu lagi berbuat apa, maka dipakailah peradaban lama itu. Contoh, ya anak laki-laki pakai giwang, pakai anting, ya tato dibangga-banggakan menjadi seni, ya kan? Padahal zaman dulu itu tato itu untuk yang orang-orang purba itu kalau dia menang berperang, berhasil membunuh binatang buas, maka dia dikasih penghargaan. Penghargaan itu bukan berupa piagam, sertifikat atau apa, karena belum ada ketika itu kan. Tetapi ditandai dengan apa? Dengan menjamah tubuh, merajah tubuh, ya, merajah itu dengan tato. Nah, sekarang orang membanggakan itu, begitu nggak? Dulu orang kalau pakai baju compang-camping. Sekarang orang celana levisnya itu dibolong-bolongin, dirobek-robek. Soal itu keren, iya kan? Zaman dulu itu belum ada agama, dilarang orang mabuk-mabukan. Sekarang mabuk-mabukan itu menjadi keren. Nah, saya harus pahami seperti itu ya, konsep-konsep kebudayaan itu harus, atau peradaban, Anda harus bisa bedakan itu ya. Nah, peradaban, kan saya tanya sama Anda, peradaban tertinggi umat manusia ini atau yang sekarang ini, salah satu contoh tingkat peradaban tingginya, tingkat peradaban itu apa? Contoh. Gimana, Pak? Peradaban, salah satu contoh peradaban kita. Sekarang kan kita nih pada tahun abad ke-21 nih. Ya. Peradaban abad ke-21, salah satu contoh yang bisa sampaikan bahwa inilah produk peradaban, produk budaya yang tertinggi di abad 21 ini apa? Salah satunya. Apa? Pak Jamal. Ini CEO datang nggak nih? CEO nih. Datang. Dapat, Pak. Rocky. Ada, Pak. Ada tadi Pak Nima. Dia yang punya hotel tuh. Rocky kan punya hotel CEO dia. Oke, apa satu contoh? Pakaian Pak, contohnya. Yang lain?
pakaian, iPhone Pak, iPhone. AI AI, po. AI. Teknologi Terus yang lain? iPhone ya, oke. Saya ambil kalau Rocky ya, kalau pakaian itu kan dari dulu ya. Sekarang ini yang kita lihat tingginya peradaban itu dari teknologinya ya. Nah, oke lah, bukan iPhone-nya ya. Oke lah, iPhone termasuk bagian dari dan itu. Nah, maksud gini, saya ini sedang ada di Jakarta. Ya. Fitri itu ada di Padang. Mungkin yang lain ada yang di Pasaman, ada yang ada di Riau, macam-macam. Tapi kita pakai Zoom ini seolah-olah kita berhadapan. Iya benar nggak? Pak. Iya kan? Pak, Itu kan luar biasa peradaban tertinggi itu. Berapa tahun yang lalu belum pernah ada ini. Coba kalau Anda bayangkan kalau zaman Nabi itu ada hal, udah ada sinyal seperti ini. Nggak ada hadis-hadis doif. teknologi Iya kan? berarti Pak. Hadis itu nggak perlu lagi Bukhari capek-capek Muslim meriwayatkan. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Nabi itu bisa disimpan di dalam file, dikirim dalam bentuk Google Drive. Iya kan? Tapi kan dalam agama kan Tuhan jadi udah bilang, Nabi sendiri udah bilang kalau untuk urusan duniawi kamu lebih hebat lah dari saya, kira gitu ya. Antum a'lamu bi umri duniakum gitu ya. Kamu lebih tahu. Itu selalu contoh peradaban. Nah, inilah nanti kita akan kita akan sampai ke situ, nanti kita akan bicarakan itu. Sekali lagi saya sampaikan, ada konsumsi untuk Anda sebagai orang-orang yang dewasa, dan juga ada konsumsi yang nanti bisa disampaikan ke anak-anak. Nah, sekarang saya mau tahu dulu deh, ada nggak hal cerita sejarah yang mungkin ketika Anda ngajar itu meragukan atau perlu ada penjelasan? Ada Pak, banyak Pak. Apa misalnya? Apa, Jamal? Itu Pak, ceritanya Tariq bin Ziyad yang bakar kapal tuh Pak. Itu kan perilaku mubazir sebenarnya itu Pak. Gak ragu kita dengan sejarahnya. Jadi Tariq bin Ziyad itu dalam ekspedisi menguasai apa? Itu kan zaman Muawiyah tuh ya. Mau menyeberang Spanyol kan gitu. Ya, Jabal Tariq ya, Tariq bin Ziyad. Jadi Tariq bin Ziyad itu kan sengaja membakar itu. Kenapa? Nah, inilah kita harus memahaminya itu sebagai misi besar, misi berat, misi suci. Artinya Anda sudah sampai di tempat ini, udah di tempat di Eropa itu ya, di Spanyol kan, dan kehadiran mereka kan atas permintaan orang-orang Nasrani di Spanyol, ya, bukan atas kemauan untuk ekspansi ya begitu saja. Nah, jadi supaya jangan ragu gitu, dia untuk menanamkan semangat jihadnya itu untuk betul-betul membela Islam ini. Jadi kalau kamu mau pulang, ya gimana, lautan yang luas, gak mungkin sampai kamu, sehebat apapun kamu berenang gak akan mungkin sampai. Nah, makanya kalau kamu ikut terus maju ke depan, kalau kamu mati, karena itu kan udah dijanjikan Tuhan itu. Allah menjanjikan di banyak ayat kan, kalau orang, jangan kamu mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu ada orang-orang dia mati, sebenarnya tidak, mereka hidup, macam-macam lah gitu. Dan itu menjadi tujuan, malah menjadi tujuan. Ya sama lah seperti orang-orang di Palestina sekarang ini, ya menjahit itu orang-orang Hamas kan begitu modelnya. Nah, jadi saya pikir kalau yang itu bukan persoalan mubazirnya atau tidaknya itu, ya. Bagaimana bukan mubazir? Karena ketika mereka nggak akan mungkin balik lagi, ya. Akhirnya kan memang ternyata berhasil itu semangatnya itu. Akhirnya mereka Islam tertangkaplah di Eropa, ya, tertancap di Eropa sampai sekian lama sebelum akhirnya pada zaman Bani Ahmar hancur, ya, dalam kasus menyatunya kerajaan Nasrani dan Raja Isabella dan Ratu saya lupa namanya yang rajanya. Kalau yang ratunya itu kan Isabella. Makanya ketika dulu ada lagu Isabella itu kan orang-orang Islam yang fanatik itu kan melarang itu. Jangan lakukan itu. Itulah yang membuat umat Islam hancur di Spanyol. Ada kan Isabella namanya, kan gitu. Iya kan? Pernah kan dulu, karena itu jangan disebut macam-macam lah, karena itu yang merusak sejarah, yang merusak umat Islam di Spanyol. Nah, enggak yang lain-lain lah, misalnya seperti itu tadi, kalau yang saya sampaikan, misalnya, kalau Nabi Muhammad kecil di belah dadanya, itu harus diluruskan pemahamannya. Tapi sekarang persoalannya gini, Bapak Ibu sekalian, kita ini kan anak-anak kita, jangan sampai kita merubah tanpa kita sadari, lalu ketika dapat ujian soalnya itu berbeda dengan apa yang
meskipun kata kita benar, tapi yang membuat soal anak-anak itu kan belum tentu orang sejarah, belum tentu orang yang ngajar SPI. Paham nggak maksud saya? Ya misalnya gini nih, misalnya contoh sederhana begini ya, kemarin sudah saya sampaikan mungkin. Kalau Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, ya, atau tahun 751 Masehi, 571 Masehi. Saya akan sampaikan bagaimana menghitungnya itu, susah macam-macam. Nantilah kita akan sampaikan itu. Lalu Anda sampaikan itu ke murid Anda itu. Sementara yang membuat soal ujian, Anda nggak ikut. Orang lain yang nggak belajar sejarah. Ya tentu kasihan anak-anak kita menjadi apa namanya, merugi dia, nilainya menjadi salah kan. Karena bagaimanapun silabus itu harus kita ikuti. Nah, dan itu nanti kita harus pilih-pilih mana kira-kira yang nggak bagian dari nggak keluar lah ini ya. Seperti tadi saya sampaikan sama Anda itu, zaman jahiliyah itu kebodohan. Oh bukan bodoh gini. Anda sampaikan, anak-anak, lalu anak-anak menjawab seperti yang kita sampaikan. Nanti keluar soal, ternyata disalahkan meskipun jawabannya itu benar menurut kita. Nah, kita pun harus hati-hati. Makanya sekali lagi saya sampaikan, ada dua ini modelnya untuk Anda dan untuk mahasiswanya. Bisa dipahami itu ya? Oke. Nah, kemudian nanti saya ingin sampaikan juga sama Anda itu, belajar sejarah ini persoalan adalah bukan mana yang benar. Saya sampaikan, selama ini Pak, kami belajar sejarah itu zaman jahiliyah itu kita pakai. Zaman jahiliyah itu adalah zaman kebodohan. Bodoh dia dalam hal akidah. Akidah itu tidak ada kaitannya dengan kebodohan. Ya, banyak orang-orang yang nggak sekolah dari segi pengetahuan itu bodoh, tapi akidahnya mantap. Kan ada juga seperti itu. Kalau saya tidak percaya orang yang ilmunya tinggi lalu akidahnya mantap, belum tentu juga. Maka itu selalu kalau di media sosial selalu disebutkan setinggi-tingginya pengetahuan itu, serendah-rendah pengetahuan itu harus disertai dengan akhlak atau adab. Setinggi apapun kalau akhlaknya rendah, ya pasti nggak akan berguna. Nah, karena itu sekali lagi saya sampaikan sama Anda, belajar sejarah itu bukan benar atau salah, tapi bagaimana kita mempunyai kekuatan dalam memahami peristiwa itu dan kemudian memberikan argumentasi ya, yang kuat berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ada. Ya, jadi kita tidak sekedar diskusi, tidak sekedar berargumentasi, tapi harus ada dalil. Karena sejarah itu kan peristiwa masa lalu. Peristiwa masa lalu yang nggak mungkin kita bisa datangin lagi, tapi kita bisa hadirkan peristiwa masa lalu itu didasarkan dari sumber-sumber. Nah, sumbernya juga nggak sumber sembarangan. Nah, sumber yang ada dikritisi, dipahami. Nah, nanti kita akan sampaikan lah pertemuan berikutnya kita mendalami tentang itu. Ya, nah, jadi termasuk juga peristiwa-peristiwa sejarah, misalnya pernah dengar Perang Badar. Ya, Perang Badar itu kan beberapa tahun setelah Nabi dan sahabat menetap di Madinah. Ya, ketika Nabi dan sahabat menetap di Madinah, sahabat-sahabat itu banyak yang tidak membawa hartanya. Begitu nggak? Ya kan, nggak mungkin dibawa hartanya. Lalu tiba-tiba dalam perang, saya pernah baca bukunya itu, dalam Perang Badar, kok Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai orang kaya. Ya, dia menyumbangkan 7.000 ekor unta. Atau 7.000 lah, 700 lah, atau 70 lah gitu. Kemudian Utsman sekian puluh juga. Pertanyaan kita itu, kalau itu terjadi, di mana mereka ternakan untanya itu? Karena untanya itu kan katanya ketika itu padang pasir, gersang. Di mana diternakan? Minumnya, rumputnya, apakah unta makan batu? Nah, itu kan perlu kita kritisi. Nah, kemudian dalam sejarah juga, ya, anaknya Muawiyah, Tumis Muawiyah, Yazid, mempunyai selir sampai 1.000 orang. Iya kan? Macam-macam lah. Jadi juga kita harus hati-hati. Kadang-kadang ya sejarah itu kan belum lama, belum begitu mendalam kajiannya di dunia Islam. Ya, jangan sampai nanti cerita-cerita yang memburukan Islam tanpa kita sadari, justru itu yang kita sampaikan ke anak-anak atau kita sampaikan ke orang lain. Ya, termasuk cerita Isra Mi'raj misalnya. Cerita Isra Mi'raj itu kan Nabi naik buruk katanya, begitu nggak? Di kampung saya itu waktu saya kecil dulu, saya SD lah, saya pulang kampung, itu ada foto buruk itu, putih kudanya, kuda warna putih, ada sayap, terus kepalanya kepala manusia, perempuan, rambutnya panjang, perempuan cantik gitu. Nah, kata kakak saudara saya itu, ini buruk nih, yang
dipakai Nabi waktu Isra Mi'raj katanya. Tapi itu kan kalau memang kita percaya, bukannya itu justru melecehkan Nabi. Apa iya ada orang yang melihat Nabi dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha gitu? Atau Nabi yang cerita kepada sahabat? Saya yakin nggak ada. Kalau saya ya, nggak mungkin lah Nabi akan bercerita seperti itu. Ya, karena kan Al-Barq buruk itu kan orang terjemahkan dari kata-kata Al-Barq, kan Barq itu kan kilat. Ya sabaha subhanallazi asra lailam minal masjidil wal ada saya nggak apa lupa itu Al-Isra ayat 1 itu ya, ada kata Al-Barq. Barq itu kan kilat. Yang namanya kilat itu kan cahaya. Ya kan? Bukan kata benda. Ya, siapa yang bisa melihat cahaya yang Nabi dalam sepertiga malam bisa dari langit pertama sampai terakhir. Ya, untuk menjemput perintah yang Jibril sendiri tidak dikasih amanah oleh Allah. Menjemput perintah sholat, Pak. Iya kan? Ibadah-ibadah lain itu lewat Jibril. Tapi untuk sholat, Tuhan langsung yang manggil Nabi. Makanya mahal kan? Makanya mahal itu. Makanya orang lagi sakit, ya lagi nggak bisa berdiri, dia duduk, nggak bisa duduk, dia tempur. Begitu harus dipaksakan sholat itu. Ya, tapi satu sisi Allah kasih keringanan juga. Kalau kamu dalam perjalanan, ya saya kasih hadiah, boleh menjamak. Jadi nggak ada yang berat dalam Islam. Kecuali orang yang tidak mau disusahkan oleh oleh agamanya sendiri. Dan agama tidak menyusahkan, tapi dia yang mau gampang-gampang, macam-macam lah. Nah, itu yang saya maksudkan ya. Jadi banyak cerita-cerita itu harus harus bisa. Nanti saya akan sampaikan bagaimana ke anak-anak dan bagaimana kalau angkat jadi ustadz sampaikan ke jemaah. Karena saya masih mempelajari juga tuh isi silabusnya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak tentang, kita belum bicara isinya itu. Tapi baru ya, nanti kemungkinan-kemungkinannya akan kita bicarakan. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ditanyakan dulu, ada? Tanyakan tentang apa, Pak? Ya, apa yang terkait silabus, yang terutama yang mengajar itu. Ada nggak yang mau ditanyakan? Oh, ada Pak Bang Rocky, Pak. Ada Pak Bang Rocky. Udah sampaikan tadi ke beliau. Apa? Ya, yang tadi itu Bang, yang tadi itu Bang. Ayo Bang. Izin tanya Pak. Ya, silakan. Ini menarik ini tentang sejarah kebudayaan Islam itu Pak. Jadi ada sebenarnya kalau pada hari ini, kalau memang jahil itu di zamannya Nabi gitu kan, jahil itu kan tidak ada akhlak ya. Tapi kebudayaan itu sekarang kan Islam sudah tumbuh dan berkembang. Tetapi nyatanya pada hari ini juga pasang surut itu jahilnya gitu Pak. Gitu. Terus yang kedua mungkin nanti minta silabusnya Pak gitu, biar kita tahu juga. Terima kasih Pak. Gimana yang lain? Ada? Tidak ada. Jadi, halo. Jadi gini ya. Masalah jahil sekali lagi, ya kita selalu pakai jahiliyah. Ya sama seperti saya dulu waktu saya kuliah kan, saya sama tetap mengikuti jahiliyah itu. Tapi gini loh. Saya mau kasih dengan sebuah pengetahuan lah. Tanya ini, Pak Rocky, ya sebagai CEO, ya Pak. Anda habis berdoa, penutup doa Anda apa? Semoga bertambah rezeki lah Pak sebagai CEO Pak. Bukan, penutup Amin, doa Anda Pak. itu Amin. Amin. Amin Pak, amin. Amin. Ada orang Yahudi kalau habis berdoa diakhiri dengan apa? Amin juga kan? Sama Pak. Nasrani gitu juga, amin juga. Jadi ini menandakan tiga agama samawi ini berasal dari satu itu orang-orang Semit. Ya, orang-orang Semit itu orang-orang terpintar di dunia itu sebenarnya. Orang Semit inilah yang menjadi rasnya orang-orang Arab sebenarnya.
Ya, orang-orang Smith. Karena itu orang-orang Smith dulu kalau ada primus inter paresnya itu mereka hormati itu dengan menyebut emin. Primus inter pares itu semacam apa ya, raja atau yang ditinggikan lah gitu. Ya, makanya di Mesir pun mengikut itu. Ada kata-kata Amenhotep. Lo pernah dengar nggak Amenhotep 1, Amenhotep 2? Kalau bahasa kita itu kan Firaun. Kalau bahasa asli Parao. Ya, kalau dalam aturan itu Firaun. Nah, macam. Jadi sebenarnya orang-orang Arab itu keturunan orang-orang pintar. Orang-orang Yunani itu belajar. Kita kan tahu kalau belajar ilmu pengetahuan, filsafat dan sebagainya, selalu sumber pengetahuan itu berawal dari Yunani. Ya, orang-orang Yunani juga belajar itu ke Arab itu dengan orang-orang Semit itu. Ya. Nah, orang-orang Arab itu orang pintar. Lalu kita sejak dunia pengetahuan atau dunia dikuasai oleh orang-orang Eropa, maka semua kita belajar itu berawal itu dari Eropa. Bahasa pengetahuan aja kan istilahnya pakai istilah Romawi. Begitu nggak? Ilmu pengetahuan. Ya kan? Pakai istilah Romawi. Padahal ilmu pengetahuan Romawi itu hancur, yang kemudian dimunculkan lagi orang-orang Islam. Ya, salah satu pengetahuan yang ditinggikan umat Islam itu adalah di matematik. Coba nih, ya, contoh nih kelemahannya dari Yunani. Nah, kita lihat nanti keunggulannya orang-orang Arab. Contoh gini, ya, sebagai CEO misalnya Rocky ini, ya, mau menghitung uang masuk. Tetapi uang masuk itu ditulis pakai huruf Romawi. Bagaimana memahaminya? X 2X 1P ya 24 ditambah XXX MCD macam-macam lah gitu. Pasti nggak akan bisa itu. Anda tahu Pakai angka Romawi. Jadi kita angka Romawi, Pak. Iya, angka Romawi kan susah itu. Iya kan? Anda tahu itu yang 1 2 3 4 sampai 9 sampai itu angka apa? Angka Huruf Latin. kapital, Pak. Ya, Angka huruf Latin, kapital. Kan? Nah, yang angka 1 lurus, 2 kayak bebek, 3 itu kuku balik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itu Anda pahami sebagai angka apa? Angka Indonesia tuh, Pak. Iya, huruf kapital Indonesia, Pak. Huruf Latin. Saya tanya dulu, angka 1 2 3 dan 4 itu angka apa? Angka Latin. Angka bukan Romawi. Angka Romawi. Angka Romawi, iya, Pak. Nah, kan ya. Anda harus lurus. Nah, kalau ini harus lurus, itu adalah angka Arab. Hah? Angka Arab itu 1 itu dari angka 1 Arab itu kan lurus. Iya. 1 2 3 4 sampai 9. 3 ain, Pak. 0 itu kan tidak ada. 0 itu, angka 0 itu adalah angka yang tidak punya nilai, tetapi dia bisa melipat gandakan angka sebelumnya. 0 itu Rocky ini nolnya kurang 1, marah-marah pasti. Iya kan? Nabung 10 salah pencet orang 1 juta. 0. Nah, 0 itu kali ilmu matematik. Nah, setelah ditemukan angka 0, maka teknologi semakin maju. Terciptalah angka-angka digital itu. Sehingga manusia bisa sampai ke bulan. Kalau Anda lihat, angka-angka teknologi itu cuma 1010 saja itu. Angka-angkanya itu, rumusan-rumusan itu. Di HP, di laptop, orang mau ke bulan. Kode-kodenya 10. Makanya Anda lihat huruf digital itu. Kan cuma angka 8 aja. Ya. Nah, 8 itu kan kalau yang nyalanya lurus, nah itu menjadi dia angka 1. Kalau yang nyalanya itu berbentuk angka 2, menjadi angka 2. Dan itu belum lagi yang lainnya. Baru saya dengar ceramahnya yang Ustadz tadi di media sosial itu. Masalah penyakit ya. Kenapa Nabi bilang kita tidak boleh, kata Nabi, kalau tidur itu kita harus menghadap ke kanan misalnya. Ya kan? Itu ternyata ada di kedokteran itu atau ginjal atau apa namanya tidak boleh terhimpit.
Jadi apa ya? Panjang lah, belum nanti kita akan sampaikan ketika kita bicara pengetahuan. Nah, inilah yang saya maksud sama Anda. Nanti akan ada itu kajian-kajian itu kita harus temukan itu, ya, ke anak-anak. Nah, itu belajar sejarah. Jadi sejarah itu nanti kita tidak hanya belajar benar atau salah, tetapi bagaimana kita bisa memahami peristiwa sejarah itu. Kalau argumentasi kita kuat, ya, berarti itulah yang dipakai oleh orang. Tanya sama Anda, Islam masuk ke Indonesia itu abad keberapa? Abad ke-7, Pak. Terus yang lain? Abad ke-7, Pak. Ada yang bilang abad ke-7, ada yang bilang abad ke-13, ada yang bilang abad ke-16. Ya, teori masuknya Islam itu. Kan beda-beda itu. Kok beda-beda sih, Pak? Nah, kalau kita nggak belajar sejarah, kita anggap seolah sejarah itu tidak ada yang benar, karena beda-beda. Nanti kita akan jelaskan itu. Ya, tapi yang kita ingat itu ketika saya kecil, sampai saya SMA, Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. umumnya kan Gujarat. Ya. Tanya anak SD, Gujarat. Gujarat itu yang sekarang itu daerah Hindu. Dan kalau itu dipelihara sebenarnya, itu sangat membahayakan. Kenapa? Karena itu membuat pemahaman bahwa Islam masuk ke Indonesia itu tidak pure lagi, tidak murni lagi. Tetapi sudah terkontaminasi oleh ajaran-ajaran Hindu. Karena dibawa dari Gujarat. Gujarat itu daerah Hindu. Abad 16 itu zaman kekuasaan, zaman dinasti Mughal. Yang dimana ketika itu dia menyatukan ajaran Hindu dengan ajaran Islam. Maka itu sampai sekarang, budaya-budaya Hindu seolah-olah dianggap itu bagian dari ibadah dari ajaran Islam. Ada 3 harian, 7 harian, ya kan? Sampai 10 hari, 100 hari, 1000 hari. Nah, besok mau bulan suci Ramadan, khususnya orang-orang Minang, ada acara Balimau namanya. Ya kan? Nah, nanti dia turun ke sungai itu. Mandi-mandi, nggak ada batas itu pergaulan, macam-macam. Menyucikan diri. Dan itu juga kan dari pengaruh Hindu. Karena orang-orang Hindu, untuk menyucikan diri, mereka turun ke sungai Gangga. Banyaklah nanti kita akan lihat itu. Beginilah saya sampaikan sama Anda. Nanti sama mungkin mulai minggu, saya tidak tahu apakah tadi dikasih soal sama apakah sudah membuat ini atau belum tugas. Nanti saya akan bicarakan dengan Pak Zalnur. Kan bulan puasa libur kita ini. Iya, Pak. Apakah libur itu betul libur atau kita pakai misalnya Anda membuat makalah nanti selama bulan puasa itu, sehingga waktu kita kuliah besok kita tinggal presentasi saja. Tapi kalau Anda makalahnya itu nanti bisa Anda kirim ke saya, kalau bisa di-upload atau di-submit ke jurnal, malah itu lebih bagus. Nah, untuk pembagian itu nanti kita akan bicarakan ke Pak Zalnur. Ya, jadi saya nanti awalnya kita bicara lah ilmu sejarah dan lain-lain. Oke, bisa dipahami. Ada lagi mau tanya nggak sampai sini? Sudah, Pak. Sudah. Ya? Saya nggak bisa lama-lama ini ya. Saya kebetulan sedang nggak di rumah. Iya, Pak. Di ruang publik, makanya ini saya matikan. Kayaknya sudah, Pak. Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Jadi nanti nunggu kabar lah dari kami ya, dan saya dengan Pak Zalnur bagaimana baiknya itu. Ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Siap, Pak. Jadi jalan Pak. Semoga urusannya lancar ya, Pak ya. Iya, Pak. Menjalankan ibadah puasa ya. Amin ya, Pak. Amin. Ya, Sama-sama, Pak. Pak. Ya, manilah, Pak. Ya, Pak. Insyaallah di lain waktu kita ketemu. Iya. Pak Zalnurnya mana nih, Pak Zalnurnya? Sudah pergi, Pak. Sudah apa mungkin? Udah ninggalin Bapak. Ada yang mau ditanya. Ada pesan lagi, di chat itu, Pak. Yang mau tanya lagi ada? Ya? Mana? Kita tutup aja lah, Pak. Udah, Kayaknya Pak. nanti kalau ada yang tanyain di grup aja, Oke, Pak. nanti gini aja ya. Saya ketika ada hal-hal yang baru itu, baik saya suka mendapat dari video ya tentang buku berita Arab, sejarah Islam, nanti saya share ke grup. Jadi belajar itu Anda bisa dapat nanti. Kalau Anda dapat juga video tentang sejarah Islam atau apa, Anda kasih juga pokoknya share ke grup. Biar pengetahuan kita selain melalui tatap muka dalam bentuk Zoom ini juga mungkin lewat media sosial.